Halo. Hai. Di episode kali ini kita masih bahas seputar type human design, dan type kali ini adalah Manifesting generator. apa itu? Manifesting generator sebetulnya teman-teman dengerin manifestor sama dengerin generator. Digabungin aja dua video itu ya. Iya. Ya, jadi intinya ada hybrid gitu ya. Jadi tapi memang dia lebih banyak ke generator gitu. Jadi seperti generator, manifesting generator ini adalah energy type. Jadi yang memang punya dikaruniai energi gitu ya, sumber energi yang konsisten dan tersedia dari dalam dirinya. Bedanya adalah manifesting generator ini gini, kalau generator itu bekerjanya cenderung linear gitu ya, one by one, diulang-ulang gitu ya. Tapi kalau manifesting generator ini dia cenderung lebih cepat gitu. Jadi, ada lompatan-lompatan gitu? Ya, benar, ada lompatan-lompatan, lebih cepat. Jadi dia itu punya energi dan kecepatan gitu ya. Nah, karena ada hybridnya, memang ada hal-hal yang dia juga punya secara manifestor, gitu kan. Seperti dia juga punya dorongan untuk memulai, gitu kan, memanifestasikan, tapi tetap dia akan perlu dengerin sakralnya. Karena energinya berasal dari situ. Yes. Jadi sama seperti generator, para manifesting generator ini juga perlu tahu mereka sukanya apa, sakralnya on kalau untuk apa gitu kan. Mereka juga strateginya sama, merespon stimulus dari luar, tapi untuk responnya mereka bisa lebih cepat karena mereka juga punya sisi manifestor tadi, sisi mewujudkan gitu. Nah, secara strategi mungkin ada tambahan dikit gitu kan. Kalau untuk generator itu adalah merespon, berarti stimulus, kemudian dengerin respon sakralnya, inner authority-nya, oke. Kalau energinya tersedia, jalan gitu kan ya. Tapi kalau manifesting generator itu ada sisi mereka perlu tes gitu. Jadi gini, ada 2 layer gitu. Jadi misalnya manifesting generator udah memutuskan kayaknya oke nih mau do something gitu, misalnya mau ngelakuin A gitu kan. Kayaknya secara sakral udah oke nih, ada gitu kan, mau gitu. Tapi kemudian ternyata begitu dia jump in, dia ngelakuin beneran, kok ternyata itu ada layer kedua yang masih ada kemungkinan untuk enggaknya lagi gitu. Oke. Jadi kalau yang pertama udah ya gitu ya sakralnya, tapi kemudian dites lagi actionnya pas udah bener-bener ngelakuin itu beneran ya atau ternyata ada enggak deh gitu. Nah, karena kecenderungan 2 layer ini untuk pengambilan keputusan, seringkali manifesting generator ini gampang dilihatnya itu gampang berubah pikiran. Plan ya jadinya. Plan. Tadi mau, kok sekarang enggak gitu kan. Iya. Karena sebetulnya mereka punya 2 layer ini. Layer secara untuk si sakralnya, yang kedua layer untuk pada saat take actionnya itu. Iya. Nah, ini kalau punya anak manifesting generator, sebagai orang tua kita perlu hati-hati nih, jangan sampai melabeli dia sebagai anak yang plan ya. Jangan, ya betul. Ini contoh kasusnya itu kalau misalnya anak diajak berenang misalnya gitu ya. Ya, contoh diajak berenang, terus si anak ini bilang, si anak manifesting generator ya, dia mau, oke mau gitu ya. Udah berangkat nih. Ya. Nah, begitu berangkat, udah nyampe kolam renang, dia udah ganti pakaian renang, terus dia nyelupin kakinya ke kolam renang. Terus dia bilang, nggak mau. Nggak jadi gitu ya. Nah, kita sebagai orang tua biasanya, loh tadi mau, tadi excited, kok sekarang jadi nggak mau gitu. Nah, mungkin anak itu adalah layer keduanya itu mengkonfirmasi bahwa kita nggak jadi deh. Kita nggak jadi. Gitu. Jadi memang salah satu tagline untuk manifesting generator adalah it's okay to change your mind. Gitu. Jadi nggak usah merasa bersalah. Tapi memang ada tips-tipsnya gitu kan. Kayak contoh kalau kita punya anak manifesting generator. Kalau kita mau bawa dia untuk melakukan sesuatu, misalnya nih les gitu ya. Les atau sekolah gitu. Les deh yang paling gampang. Itu kalau bisa
biasanya kan di les-les ada sesi trial. Nah, itu sebetulnya salah satu sesi yang berguna untuk tipe-tipe anak-anak manifesting generator. Karena di awal mereka bisa bilang mau, begitu nyemplung di kelasnya ternyata nggak mau. Gitu karena mereka perlu ngerasain suasananya gimana, gurunya gimana, kegiatannya ngapain. Itu ternyata oke atau enggak gitu kan. Nah, itu gunanya sesi trial untuk para anak manifesting generator gitu. Supaya mereka 2 layernya confirm yes gitu. Yes. Menarik ya. Nah, ini sebetulnya manifesting generator ya cuman hybrid aja dari manifestor dan generator. Ya, dan juga yang tadi ya, karena manifesting generator ada kecepatan yang lebih cepat gitu ya dibanding generator dan type lainnya. Ada kecenderungan untuk manifesting generator ini untuk skip. Misalnya nih, kalau generator kan kerjanya dari 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, terus sampai ke 10. Tapi kalau manifesting generator karena ada multitasking ya, dia tuh punya kecenderungan untuk multitasking dan sekaligus gitu kan. Karena cepet gitu, maunya cepet, memang dorongannya begitu. Jadi dia bisa dari 1 langsung ke 5. 5 langsung ke 9. Bisa jadi nanti dari 9 ke 10 ternyata ada yang kurang. Dia bisa balik lagi ke 2 misalnya. Nah, sebetulnya sebagai manifesting generator, semakin kita wise ya, semakin kita terlatih untuk dengerin gitu ya, untuk dengerin inner authority, dengerin sakral juga, kita akan semakin terlatih untuk bisa membedakan mana step yang perlu, mana step yang bisa dilompatin. Karena memang akan ada hal yang bisa langsung lompat sama si manifesting generator gitu kan. Tapi bedanya ada yang benar-benar bisa dilompat dan dia bisa lebih cepat. Tapi ada yang ternyata udah dilompat, ternyata perlu balik lagi. Itu kan jadi kayak 2 kali kerja gitu kan. Tapi ya it's okay buat experience gitu kan, buat latihan gitu. Nanti semakin teman-teman wise, semakin teman-teman kenal gitu ya dengan responnya, teman-teman akan bisa benar-benar efektif gitu. Lompat ya memang lebih cepat gitu jadinya. Jadi yang di skip itu benar-benar ternyata step yang memang harus di skip. Ya udah bisa di skip gitu, atau bisa disekaligusin gitu kan. Gitu. Jadi memang dia speed dan energi gitu kalau untuk manifesting generator. Nah, untuk not self-nya juga bisa ada marah ya. Walaupun secara garis besarnya frustrasi mungkin ya. Tapi marah juga ada karena hybrid tadi gitu ya. Ada aliran kreativitas yang dia juga perlu tetap informasiin. Karena dari sisi manifesting generator, keputusannya dia itu memang nunggu stimulus merespon, tapi dia kan cepet kan. Nah, untuk cepatnya ini kadang-kadang orang sekelilingnya juga belum siap gitu, atau belum ngerti. Nah, ketika dia mau memutuskan untuk mengulang sesuatu atau mau melakukan sesuatu ya, seperti si generator, dia juga ada perlunya menginformasikan orang-orang yang akan terkena dampak atau orang-orang yang dekat lah ya di sekelilingnya gitu. Jadi hybridnya begitu. Yes. Menarik ya. Nah, apakah teman-teman manifesting generator gitu ya, atau anaknya manifesting generator, kayaknya menarik kalau misalnya teman-teman bisa cek secara komplit. Nanti klik aja link di description gitu ya. Nanti ada nomor WA-nya juga, bisa ngobrol di sana juga, bisa tanya-tanya di sana gitu ya. Supaya kita makin kenal. Ini baru type ya. Padahal type tadi ada puzzle inner authority, ada signature, not self, strategi. Itu belum lagi nanti kalau di complete versionnya teman-teman bisa dapat yang energinya gitu ya. Jadi kayak kita main puzzle digabung-gabungin gitu ya, supaya kita bisa melihat. Ketemu cara kita mengoperasikan diri kita yang paling ngeflow gitu kan, yang paling efektif gitu, dan paling optimal lah mengeluarkan potensi-potensi kita gitu. Yes, silakan klik aja link di description supaya nanti teman-teman bisa kenal rancangan dirinya lebih dekat lagi. Oke, kita ketemu lagi di episode mendatang. Thank you, bye-bye. See you.